ya. Ini permasalahannya adalah bagaimana kalau kejadian ini kita di malam hari, artinya kita tidak bisa ya. Ya tentu kita pasti dibongkar ya, solusinya pasti didobrak kan. Oke, kita akan coba beberapa pakai media ya, apakah dengan minyak ya atau dengan pelumas. Oke, saya akan cari dengan pelumas dulu ya. Ini intinya, sahabat sekalian, apakah Anda pernah mengalami kunci macet? Jangan panik. Jadi kita akan tutorial bagaimana caranya memperbaiki pintu yang macet tanpa perlu dibongkar. Oke, bersama Kakanda Angler Indonesia. Mantap. Oke, sobat sekalian, sebelum dimulai, saya dalam konten ini hanya ingin berbagi pengalaman saja, karena ini sering saya lakukan ya. Jadi ketika saya di rumah, saya harus paham tentang ketika ada masalah kunci, masalah ledeng, masalah perlistrikan, masalah pompa air juga ya. Bahkan saya pelajari ya. Alhamdulillah sehingga ada masalah saya bisa ditangani oleh sendiri. Nah, termasuk juga ini sekarang yang masalah pintu. Jadi sekali lagi jangan sedikit-sedikit manggil tukang, sedikit-sedikit manggil tukang. Kita harus bisa ya. Nanti kalau sudah bisa malah kita bisa mengarahkan para tukang untuk perbaiki itu. Yang penting ketika ada emergensi, ketika pintu bermasalah, inilah tipnya buat sahabat sekalian. Semoga ada manfaatnya. Mantap. Ya, sahabat sekalian, saya akan mencoba untuk memberikan tip ya. Ini kunci saya, ini nggak bisa di itu, nggak bisa. Tapi kalau dicabut ini memang masih bisa. Jadi ini biasanya ini karena ada kotoran di dalam ya. Ini permasalahannya adalah bagaimana kalau kejadian ini kita di malam hari, artinya kita tidak bisa ya. Ya tentu kita pasti dibongkar ya, solusinya pasti didobrak kan. Oke, kita akan coba beberapa pakai media ya, apakah dengan minyak ya atau dengan pelumas. Oke, saya akan cari dengan pelumas dulu ya. Ini intinya macetnya bisa tuh, nggak bisa ya. Paling kuncinya masih bagus. Atau kenapa nih? Oke, kita di luar ya. Ini karena saya ada di dalam nih. Oke, kita keluar. Kita akan mencoba dites dengan pelumas ya. Kalau misalkan Anda di malam hari nggak ada pelumas ya bisa aja. Yang penting minyak ya. Kita pakai minyak goreng juga boleh. Saya mau pakai pelumas. Kita coba aja dulu apakah nanti bisa atau enggak. Nah, ini ada nih. Oke. Nah, ini dia nih pintunya nih. Ini nggak bisa. Atau coba kita di luar dulu. Apakah bisa atau tidak ya? Ini berbagai cara aja kita dicoba dulu. Masih nggak bisa. Oke, jadi sekali lagi ini kunci bermasalah. Kita coba pakai ini. Atau gini. Ini jadi dulu. Karena ada kemungkinan di dalamnya itu ada kotoran ya, yang harus kita bersihkan. Ini pakai ini ya, pakai minyak mau pakai oli atau apa gitu ya, yang penting pelumas. Kita coba dulu ini supaya dia masuk, dan ini digerak-gerakan supaya minyaknya masuk ya. Pakai minyak goreng juga boleh kayaknya. Alhamdulillah berhasil ya. Masih. Oke, nggak apa-apa. Tadi kemudian ada kotoran atau ada benda-benda masuk ke dalamnya. Masih. Masih. Lagi ya.
kita coba aja ya, kalau nggak bisa dibongkar berarti. Masih nggak bisa. Oke, masih, berarti ini minyaknya masih belum berfungsi. Kita kasih lagi. Ya, masih. Ya, ini kejadiannya, ini saya jadi tekniknya adalah yang tadi kan sebelumnya saya di luar ya, untuk di dalam minta kalau macet ya sobat ya, karena ini pintu juga sudah rusak ya. Ini loh pakai tang aja ya. Jadi ini carikan, ditarik sedikit ya, sambil kita dicoba-coba untuk mencari pas ya. Nih, atau ini cabut dulu nih. Nah ini ya, tuh. Nah ya, jadi ini agak ditarik ya, hanya untuk ngepasin saja. Nanti kalau sudah ngepas ya sudah, udah dapat. Nah, ya. Nah, jadi kalau misalnya saya tekan lagi, ya, tuh dia macet. Ya, jadi saya hanya menyampaikan poinnya. Poinnya adalah ini ketika ini karena memang posisi sudah tidak pas ya. Jadi saya tarik, ya, pakai tang, saya beri gerak-gerakan ya. Nah, udah bergerak kan? Nah. Oke, mantap. Jadi ini tetap harus saya ganti karena ini sudah rusak. Oh, silakan ya. Oke. Oke. Kalau misalnya ternyata tetap ini masih mengunci, ini biasanya ini ada perubahan. Dia karena sering tertekan, ini adalah ke depan. Terlalu dalam. Oke, saya coba ya. Saya coba ini saya dorong ya. Nih. Saya dorong nih. Ya, kita rusak aja nggak apa-apa untuk praktek. Oke, jadi ini sekarang agak sedikit nonjol ke sini. Oke, saya buka ya dengan ini. Dengan kunci. Tuh. Bisa kan? Jadi agak susah. Tuh. Kenapa? Karena ini bergerak. Tuh. Susah kan? Ya. Nggak bisa. Tuh. Nggak bisa. Coba kalau saya tekan sedikit ya. Kita dorong dikit. Nah, gitu kan? Nah, ya. Jadi ada dua kemungkinan. Pertama adalah karena kotor, yang kedua karena memang posisi ini kurang ngepas. Ya, posisi ini juga kurang ngepas nih. Maaf nih, sambil pegang HP. Ya. Tuh, sekarang udah bisa. Jadi ini berarti posisi ini dia tadi agak keluar ya, agak keluar atau tidak pas ya, sehingga dia tidak bisa mendorong engsel ini. Sampai juga ini kotor tuh. Ya. Makanya tadi kan saya kasih pelumas. Oke. Oke, sip. Oke, ya baik sobat sekalian. Jadi kesimpulannya adalah untuk kunci macet udah dua ya. Besar pengalaman. Yang pertama adalah karena memang ada kotoran. Tadi kita sudah pakai pelumas ya. Kalau tidak ada pelumas bisa minyak goreng. Yang penting untuk mengencerkan atau bagaimana supaya ada karat-karat di dalam itu bisa bersih kembali ya. Lalu yang kedua, memang posisi ya. Posisi ini ya tadi saya katakan tadi, ini memang bergerak ya, yang tadinya katakan sebelah ke arah sini dia ada agak ke kanan ke sana, sehingga ketika dibuka ini dia macet ya. Oke, sekarang sudah lancar kan ya. Jadi
Anda jangan panik, coba saja. Berarti ini tinggal dipukul ya, dipukul-pukul atau dari dalam ke sini. Nanti cari pasnya saja sehingga ini bisa ngepas. Ya. Ini kebetulan saya masalahnya di sini ya. Jadi Anda juga bisa melihat di tutorial teman-teman yang lainnya, YouTuber yang lainnya, memang ada beberapa permasalahan. Di samping juga kunci ya. Tentu ini kunci ini yang menjadi masalah juga ya. Tapi ini kan kunci masih bagus ya. Saya cek ini masih bagus, nggak ada masalah ya. Jadi makanya tadi saya coba berbagai cara. Dengan cara tadi disemprotkan dengan pelumas, dan yang kedua adalah saya coba tadi dipukul-pukul sedikit ya. Kenapa saya demikian? Karena saya pengalaman. Nah pada harinya, oh ini kayaknya bagusnya dibikin konten gitu kan, karena ini pintu ini sudah terlalu lama. Dan juga bahkan ini jarang dibuka ini gitu, akibatnya dibuka mungkin ada masalah atau apalah gitu ya. Nah, sehingga ada kemacetan, dan alhamdulillah saya bisa memberikan ilmu, membagikan ilmu kepada sahabat sekalian untuk mengantisipasi bagaimana pintu ini macet tanpa harus dibongkar. Oke, semoga bisa membantu, dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, tentu di share kepada sahabat sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.